Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita dalam kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas. Dan sekarang mata pelajaran bela negara, kepemimpinan Pancasila. Saya akan menemani pembelajaran rekan semua, para peserta selama 18 jam pelajaran. Oke, perkenalan dulu. Ini saya Abdillah Mawardi Nur, Bidai Suara Ahli Madya di BKPSDM Kabupaten Karawang. Kontak person saya di sini ada 0812 9124 5328. Ya. Tidak berlama-lama, kita mulai ke deskripsi pembelajaran. Ya, bahwa mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila. Sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Itu deskripsi pembelajaran. Oke. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran ini, ya, semua peserta mampu memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara dengan mengaktualisasikan kepemimpinan dan nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Kita lanjut dengan indikator hasil belajar. Ya. Pertama, ya, peserta mampu, indikator peserta dianggap mampu jika mampu menjelaskan persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Yang kedua, mampu menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Yang ketiga, mampu menganalisis aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Yang keempat, menerapkan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Selanjutnya, metaplan manajemen perubahan guna membangun integritas pelayanan publik berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Nah, para peserta yang terhormat, itulah deskripsi pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan indikator hasil belajar. Ya. Ada yang ingin tanyakan dalam kesempatan yang di awal ini? Oke, ya. Kita lanjut ke latar belakang. Ya. Latar belakang dari pembelajaran hari ini pertama adalah kualitas dan kapasitas kepemimpinan merupakan fitur pokok yang wajib dimiliki oleh sebuah SDM. Ya. Sebagai bentuk regenerasi dan mengambil perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal. Kepemimpinan akan terus berubah, ya, baik waktu ataupun orang. Ya. Sehingga kepemimpinan perlu dipersiapkan. Melalui pelatihan ini, negara menyiapkan Anda menjadi seorang pemimpin, seorang kepemimpinan pengawasan. Oke. Nah, yang kedua, latar belakangnya adalah lebih dari sekedar proses, tidak hanya sekedar proses prosedural dan administrasi dalam karir saja pelatihan ini. Ya. Tapi pelatihan ini menjadikan sarana untuk mengembalikan organisasi pada nilai-nilai ideal, ya,
Jadi sekarang dalam pembelajaran ini kita akan bahas tentang nilai-nilai dari sebuah kepemimpinan. Sekarang apalagi kepemimpinan Pancasila, ya, dalam praktek keseharian yang selama ini banyak dilakukan deviasi-deviasi. Oke, ketiga, bahwa banyak anggapan, ya, bahwa bela negara merupakan domain dari pertahanan keamanan saja, Menhan saja, sipil tidak dilibatkan dalam bela negara. Itu anggapan yang sangat salah. Nah, dalam pembelajaran ke depan nanti kita akan bahas itu, bahwa bela negara bukan domain sektor Hankam. Ya. Yang selanjutnya, pelatihan kepemimpinan khususnya pengawas, ya, diharapkan dapat menghilangkan atau menjebol stigma bela negara yang didomain oleh sektor pertahanan keamanan. Sebenarnya hubungannya dengan yang tadi, dengan anggapan. Nah, sekarang kita akan buktikan bahwa bela negara ini bukan domain Hankam saja. Yang terlatar belakang terakhir adalah pelatihan ini diharapkan mampu menjadikan ASN sebagai agen pemberantasan bahaya laten, ego sektoral. Sehingga ego sektoral ini sekarang banyak sekali menjadikan hambatan, malah menjadikan perpecahan, ya, untuk menangkal beragam ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara yang semakin bersifat lintas sektoral. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materi pokok. Materi pokok pertama adalah persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Ya. Submateri pokoknya adalah pengertian persepsi publik. Yang kedua, lingkup dan wujud cinta tanah air. Yang ketiga adalah wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Ya. Oke, kita bahas satu persatu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai pembelajaran? Oke, ya, pertanyaan yang bagus. Kebetulan jawabannya ada di materi, ya, ada sebuah prospek, ya, dengan menanyakan hal-hal yang sebetulnya akan kita bahas, ya, Oke, pertama persepsi publik, ya, persepsi publik, gitu ya. Banyak pendapat ahli tentang persepsi publik. Saya akan menyaring saja beberapa pendapat bahwa persepsi itu apa sih? Gitu kan? Ketika berbicara apa sih pengertian persepsi publik, nah berarti kita akan bahas tentang persepsi. Ya, persepsi menurut Kartono Gulo tahun 87, dia mengatakan persepsi adalah proses orang menjadi sadar, ya, sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya, ya, yang dirasakan sadar melalui indera-indera yang dimilikinya, ya, itu. Ya, itu proses sadar, ya, sekali lagi akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dia miliki. Oke. Yang kedua, menurut Rifai, ya, bahwa persepsi adalah suatu proses yang ditempuh oleh seluruh individu, ya, untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka, ya. Nah, ini ada dua penekanan yang sama. Jadi kemampuan indera-indera yang dimiliki oleh kita, ya, itu dapat membuat sebuah persepsi terhadap sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa. Oke. Robin tahun 2015, ya. Dia mengatakan bahwa persepsi merupakan sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensori, ya, untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Sama, ya, Robin mengatakan semacam itu, ya. Jadi kesimpulan dari pemahaman tentang persepsi, bahwa persepsi merupakan tanggapan individu terhadap lingkungan sekitarnya, respon, ya, individu terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kedua, ya, timbul akibat adanya penangkapan indera-indera seseorang terhadap lingkungan sekitar, ya. Yang ketiganya, membuat seseorang menginterpretasikan, mengelola dan menafsirkan berbagai hal yang ditangkap oleh indera seseorang.
Jadi sangat bersifat individual. Ya, ketika berbicara persepsi, jadi hal yang wajar. Ya, ketika persepsi orang tidak sama, hal yang wajar. Karena berdasarkan daya tangkap indera masing-masing yang dilatar belakangi dengan mungkin tingkat pengetahuan, ya, tingkat pengalaman dan lain-lain. Ya, oke. Yang selanjutnya kesimpulannya bahwa persepsi melibatkan proses pemberian kesan dan tanggapan terhadap lingkungan sekitar. Ya. Nah, sekarang kita berbicara publik. Apa itu publik? Ya, secara garis besar publik itu masyarakat lah. Ya. Masyarakat lah kalau pengen cepetnya gitu, yang tinggal dan hidup bersama serta mempunyai kesamaan pandangan. Ya. Itu publik. Sehingga ketika berbicara persepsi publik, nah digabung. Sehingga persepsi publik adalah proses bagaimana sekelompok masyarakat melihat, memandang, merasakan, menanggapi lingkungan sekitarnya melalui apa yang mereka tangkap dan terima oleh alat indera mereka. Sehingga dapat memberikan kesan dan penafsiran terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Jadi sekali lagi, ketika berbicara persepsi publik, akan banyak berjuta-juta persepsi publik tentang lingkungannya. Ya. Bisa jadi persepsi publik ini menjadi khasanah buat kita, para ASN ini. Ya, khasanah berpikir, khasanah bertindak gitu. Bisa jadi penyemangat, dan awas juga hati-hati ketika berbicara persepsi publik, bisa jadi menghancurkan motivasi kita. Tinggal kita bagaimana menangkap persepsi publik ini, mengartikan persepsi publik ini, dan menjadikan persepsi publik ini. Tergantung kita selaku birokrat. Oke, sampai saat ini ada yang ingin tanyakan? Oke, bagus pertanyaannya. Ya. Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan? Oke, ya. Ya. Jadi hari ini saya tidak akan terlalu banyak berbicara tentang teori-teori. Nah, ini sekarang saya kebetulan akan menggali pemikiran Anda, karena saya yakin Anda kesini itu bukan bawa botol kosong. Anda itu sudah baca, buat referensi, Anda seorang pejabat, pasti mempunyai pengalaman di lingkup masing-masing. Nah, kami akan merangkum itu sehingga pengalaman Anda akan menjadi tacit knowledge, menjadi pengetahuan pengalaman yang bisa sharing. Ya. Nah, yang kedua adalah lingkup dan wujud cinta tanah air. Apa itu cinta tanah air? Ya. Cinta tanah air merupakan suatu perasaan yang timbul dari hati seseorang. Cinta untuk mengabdi kepada warganya, untuk mengabdi pada negaranya, ya, dengan cara memelihara dan melindungi dari segala ancaman, tantangan, dan hambatan. Ya, itu rasa cinta. Yang kedua, ciri dan sikap cinta. Di antaranya banyak ciri, ya. Saya akan hanya, maka diantaranya, dan bisa ini Anda bisa menambah poin-poin cinta ini. Pertama, rela berkorban. Ya, itu sikap cinta. Ciri sikap cinta kita, rela berkorban demi bangsa dan negara, tanpa pamrih, rela berkorban, ikhlas. Okay. Yang kedua, memiliki perasaan bangga terhadap negara Indonesia. Ya. Berkontribusi dan berpartisipasi dalam pembangunan. Itu bentuk luapan rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara. Yang keempat, ikut serta dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, bukan kita malah mencerai-berai. Karena ingat, 3 fungsi seorang ASN. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan pimpinan atau kebijakan publik, yang kedua pelayanan prima, dan mempererat persatu bangsa. Apa sih itu? Kita ada di fungsi ketiga melakukan. Nah, terus di skuping kecilnya lagi, ketika berbicara cinta terhadap institusi Anda, sama bentuknya.
Yang pertama, Anda harus rela berkorban ketika institusi membutuhkan kita. Yang kedua, Anda harus memiliki rasa bangga bekerja di institusi itu. Yang ketiga, Anda harus bisa berkontribusi untuk kebaikan institusi itu. Yang keempat, ya ikut serta mempertahankan nama baik institusi. Baru Anda dikatakan cinta institusi. Ya. Yang selanjutnya, ya, upaya untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dapat dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut. Ya. Yang pertama, menghargai dan menghormati jasa-jasa para pahlawan pejuang. Ya. Kalau dalam konteks institusi, yang menghargai dan menghormati jasa-jasa para pensiunan. Sedikit banyaknya mereka berperan dalam memajukan organisasi kita. Ya, sama. Yang kedua, ya, memiliki sikap rela berkorban, ya, ikhlas untuk berpartisipasi, ya, terhadap negara, rela berkorban. Sama juga dengan scoping yang diperkecil lintas, Anda rela berkorban untuk kepentingan institusi dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Ya, selalu mendoakan untuk kebaikan. Nah, doa itu makanya kita jangan doanya doa yang bersifat pribadi. Sekarang kita selaku pemimpin doakan juga rakyat Anda yang dipimpin. Sehingga pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang selalu mendoakan rakyatnya, dan rakyat yang baik adalah rakyat yang selalu mendoakan pimpinannya. Oke. Ya. Berpartisipasi aktif. Ya, berpartisipasi aktif dan memelihara keamanan, ya, tidak hanya keamanan negara, keamanan lingkungan itu bisa berbentuk, ya, pengejawantahan dalam Anda meningkatkan rasa cinta. Ya, yang selanjutnya, menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Menjalankan tugas sebaiknya itu bentuk rasa cinta gitu terhadap. Ketika Anda melakukan pekerjaan yang sebaiknya ke institusi, Anda sedang memperlihatkan rasa cinta terhadap institusi Anda. Ya, tidak melakukan tindakan yang tercela, melawan hukum, melanggar etika. Oke? Bangga terhadap bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu kebangsaan sebagai simbol negara, burung Garuda, simbol negara, Bhinneka Tunggal Ika. Bukan kita anti bahasa asing, tidak. Tapi dalam situasi tertentu kita berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ketika kita melakukan dialog dengan orang asing, gunakanlah bahasa asing. Ya, sepanjang dia belum bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ya, ikut serta dalam mengharumkan nama bangsa. Oke. Itu upaya untuk meningkatkan rasa cinta. Dan terakhir, rasa cinta itu ya bangga terhadap produk dalam negeri. Aku cinta Indonesia. Aku cinta produk-produk dalam negeri. Ya. Itu bentuk ungkapan rasa cintanya. Oke. Nah, selanjutnya sekarang adalah ke materi pokok, wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Lemhanas mengatakan bahwa wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia. Ketika berbicara wawasan, cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan. Itu wawasan Nusantara. Ya. Berdasarkan IJ nasional yang dilansir oleh Pancasila jelas dan Undang-Undang Dasar 1945, ya, gitu. Itu inti dari wawasan Nusantara. Jadi cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan, ya. Wawasan Nusantara dikembangkan dengan mempertimbangkan. Pertama, ya harus sadar bahwa kondisi geografis Indonesia ini beribu pulau. Ada 17.000 pulau. Ya, kita terletak di jalur khatulistiwa antara dua benua, dua samudra. Ya. Dengan segala cirinya merupakan ruang hidup seluruh bangsa Indonesia. Kita harus sadar bahwa negara kondisi geografis yang sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Kita terdiri dari ragam suku, etnis, bahasa, agama, budaya, adat istiadat. Itulah Indonesia Raya.
dan sejarah perjuangan bangsa. Awas, harus diingat. Kita berbicara wawasan Nusantara, ingat juga bahwa wawasan Nusantara ini ada akar dari sejarah perjuangan bangsa. Yang konon katanya kita dijajah 350 tahun. Walaupun itu masih debat tebal. Ya. Masih debat tebal tentang 350 tahun. Oke, itu ya. Nah, kondisi geografis merupakan konsekuensi beragamnya kehidupan sosiokultur bangsa Indonesia. Dengan kondisi geografis yang 17.000 pulau, ya kita harus sadar bahwa itu memberikan keragaman, ya, perbedaan dalam kehidupan sosiokultur bangsa Indonesia. Ya. Nah, ini bisa jadi potensi untuk membuat suatu pengetahuan baru, ya, atau kearifan lokal atau local wisdom, dan bisa jadi memperkuat integrasi bangsa atau malah sebaliknya akan mencerai-beraikan bangsa. Tergantung kita, tergantung para pemimpin negara, terutama rekan semua selaku pemimpin pengawas, garda terdepan, ya, untuk bahwa keanekaragaman ini menjadi potensi kekuatan, bukan ancaman semacam itu. Oke. Yang selanjutnya adalah persepsi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Ya. Materi pokoknya adalah pengertian preferensi publik. Yang kedua, tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Yang ketiga adalah sistem pemerintahan Indonesia. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, pertanyaan yang bagus. Ya, barangkali ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Oke, ya. Saya kira itu, ya. Yang tadi ditanyakan sudah mencoba dijawab oleh teman-teman Anda sendiri. Kami berharap semua untuk menggali lagi, membaca lagi referensi yang ada supaya jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan yang Anda terjawab seluruhnya dengan lengkap. Oke, ya. Ini pengertian referensi publik. Referensi adalah, menurut Andi tahun 94 dia mengatakan, suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan lain pada suatu pilihan tertentu. Jadi preferensi itu kecenderungan untuk memilih sesuatu. Kecenderungan setiap individu untuk memilih sesuatu. Nah, itu preferensi lah sebut-sebut. Macam-macam. Ya. Nah, ketika berbicara publik tadi, masyarakat yang hidup dalam sebuah tempat memiliki persamaan pandangan, harapan, dan cita-cita. Nah, ketika digabung, preferensi publik merupakan kecenderungan pilihan masyarakat terhadap satu hal yang sama, serta memiliki minat dan kepentingan yang sama. Itu preferensi publik. Ya. Jadi publik yang sama-sama punya kepentingan, sama-sama punya minat, ya, sama-sama punya keinginan. Itu preferensi publik. Yang materi selanjutnya adalah tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Tujuan negara itu ada 4, sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah perlindungan, melindungi seluruh, ya, bangsa Indonesia. Yang kedua, kesejahteraan, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, perdamaian, ikut serta dalam perdamaian dunia. Ya. Bahwa keberadaan Indonesia tidak hanya berguna untuk negara sendiri, tapi juga berguna untuk kepentingan negara-negara lain. Ya, itu. Nah, itu adalah tujuan negara. Ya, tujuan negara, sekali lagi kita bisa baca di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oke, sistem pemerintahan Indonesia sekarang setelah diamandemen undang-undang kita ini adalah biasanya kalau berbicara sistem pemerintahan kita tidak pernah lepas dari Montesquieu.
ya, yang separation of power, jadi pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan di Indonesia ada kekuasaan legislatifnya. Kalau di Indonesia bukan separation of power, tapi distribution of power, jadi pembagian kekuasaannya. Jadi semuanya masih tetap bisa berhubungan. Ya, ada kepentingan yang berat, ya. Ada kerjasama yang erat, namanya distribution of power. Yang pertama, legislatif dijalankan oleh MPR. MPR di dalamnya adalah DPD dan DPR. Yang kedua, yang mempunyai fungsi adalah fungsi membuat regulasi. Yang kedua adalah eksekutif, presiden dan wapres, dan para kabinetnya. Nah, itu pelaksana regulasi. Nah, ada fungsi yudikatif. Fungsi kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial, yaitu pemutus sengketa regulasi. Jika ada permasalahan sengketa regulasi, mereka yang memutus. Dan yang keempat ada yang setingkat adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Nah, itu kondisi sistem pemerintahan di Indonesia. Oke? Ada yang belum paham tentang ini semua? Tidak banyak berubah sebetulnya, karena semenjak reformasi ya ini semua semacam itu. Oke, baik. Kalau Anda sudah paham, kita lanjut saja. Nah, aspirasi publik dalam perspektif Pancasila. Ini ya yang cukup menarik. Kita berbicara aspirasi publik, bagaimana sih dalam perspektif Pancasila? Yang pertama, pengertian aspirasi publik. Ya, pemahaman sila-sila dalam Pancasila. Macam itu. Oke. Ya. Aspirasi itu apa sih? Kan gitu. Ya, aspirasi ini ya keinginan yang kuat, ya, dari individu, ya, bisa jadi dari kelompok, untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Termasuk itu aja aspirasinya, lebih disingkatnya. Jadi keinginan individu atau kelompok untuk menuju ke arah yang lebih baik. Nah, jadi ketika berbicara aspirasi publik, ya, jadi merupakan harapan atau keinginan masyarakat, ya, atas sesuatu, barang dan jasa atau apapun, atau pelayanan. Lebih cocoknya untuk kita pelayanan yang diinginkan untuk mencapai tujuan kesejahteraan. Ya, itu sebetulnya aspirasi publik. Ya. Nah, pengamalan Pancasila, ya, dan aspirasi publik. Ketika berbicara ketuhanan yang Maha Esa, udah jelas tuh bahwa aspirasi publik menginginkan bahwa negara kita lah negara, bukan negara agama, tapi negara kita adalah berdasarkan ketuhanan. Dengan pengertian ini bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan masing-masing, ya, memeluk agamanya masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi dijamin kebebasan beragama di Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Kesadaran sikap bahwa perbuatan yang didasarkan kepada potensi akal budi. Jadi ketika berbicara kemanusiaan, ya, kita berbicara kepada potensi akal budi, ya, dalam hubungannya dengan norma atau kesusilaan umum. Diejawantahkan dalam implementasi hak dan kewajiban asasi manusia serta komitmen terhadap penegakan hukum. Ya. Dalam pasal 28 dijelaskan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kita dijamin kebebasan menyampaikan pendapat, dijamin kemerdekaan berserikat, ya, mengeluarkan pikiran, lisan atau tulisan. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, ya. Bahwa negara kita ini negara kesatuan yang berbentuk banyak ragam Indonesia itu, sehingga perlu ada rasa persatuan dan kesatuan, ya, maka ada simbol Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu tujuan semacam. Terus yang keempat, terakhir dalam persyaratan perwakilan bahwa Indonesia dalam menetapkan keputusannya berdasarkan musyawarah dan mufakat. Itulah ciri khas
demokrasi Indonesia. Tidak demokrasi di pulau, tapi demokrasi yang didasarkan oleh musyawarah untuk mufakat. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, makanya, mohon izin, ketika berbicara kerakyatan di wilayah kebangsaan, maka dibuatlah piranti-piranti bahwa dibentuklah MPR sebagai perwakilan masyarakat, DPR, DPD. Oke, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, ya, tidak ada kemiskinan intinya. Semua keadilan ini sesuai proporsional semacam. Tidak ada kemiskinan di Indonesia. Kenapa? Karena bumi, air, dan kekayaan negara dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya. Nah, sekarang penerapan kepemimpinan dan desa bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan. Nah, ini ketika berbicara pengertian implementasi kepemimpinan, pemimpin adalah sebuah individu lah pengertian, ya, yang mempengaruhi anggota. Semacam itulah seorang pemimpin, orangnya kalau pemimpin orang. Tapi ketika berbicara kepemimpinan adalah sifatnya, ya, sebagai orang yang mempengaruhi seseorang, tapi yang dipengaruhi itu suka melakukannya, itu berbentuk kepemimpinan. Jadi tanpa paksaan sebenarnya. Nah, terus nilai-nilai dasar negara ada 5: cinta tanah air, sadar berbangsa dan negara, setia kepada Pancasila sebagai idoli negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, mempunyai kemampuan awal bela negara. Yang ketiga, kompetisi dan konflik kepentingan. Nah, hidup ini kompetisi. Semenjak kita sebelum lahir juga itu hasil kompetisi kita, ya. Hidup ini hasil kompetisi. Cuma masalahnya kompetisi ini, ya, tolong dilandasi dengan nilai-nilai etika, norma, dan peraturan, sehingga ketika kita berkompetisi tidak melanggar regulasi. Ini yang membahayakan ketika berkompetisi menghalalkan segala cara, sehingga terjadilah konflik kepentingan. Karena kompetisinya menghalalkan segala cara. Betul, ya. Gitu. Nah, sekarang yang terakhir adalah kita akan membuat meta plan manajemen perubahan. Ya. Manajemen perubahan gitu untuk membangun integritas pelayanan publik. Yang penting, ya. Yang pertama, ya, manajemen perubahan ini yang implementasi Wasbang dan nilai-nilai dasar bela negara dalam manajemen perubahan. Yang kedua, hambatan etika, akuntabilitas, dan integritas pelayanan publik. Yang ketiga, wujud kewaspadaan nasional. Oke, kita bahas satu persatu. Implementasi Wasbang nomor pertama, ya, melakukan, seorang Friedman mengatakan, melakukan hal yang sama berulang-ulang, kemudian mengharapkan hasil yang berbeda adalah sebuah kegilaan. Ya, kalau melakukan hal biasa, hasilnya pasti biasa. Kalau ingin hasilnya luar biasa, lakukan hal-halnya juga hal yang luar biasa. Itu sebuah rumus. Jadi keniscayaan kegilaan, kata Friedman, ketika menginginkan hasil yang luar biasa dengan cara yang biasa. Macam, ya. Terus Darwin mengatakan bahwa spesies yang terkuat bukan spesies yang punya badan dan intelektual yang tinggi. Tetapi spesies yang terkuat adalah spesies yang mampu beradaptasi dengan lingkungan. Itu spesies yang terkuat. Nah, bagi ASN sekarang ini, kita berada di lingkungan yang strategis, lingkungan yang selalu berubah-ubah. Maka kalau kita tidak melihat perubahan itu, kita melakukan hal yang sama dan sama dan sama terus, melakukan pelayanan pada publik, kita sama Friedman tadi, jangan-jangan kita adalah sebetulnya PNS yang gila. Karena kita tidak mau berubah. Masyarakat sudah berubah. Keinginannya banyak. Semacam itu. Kalau kita tidak berubah, kita akan gila jadi semacam itu. Ya, tapi di situ juga ada hambatan. Namanya hambatan struktural. Struktural itu banyak regulasi-regulasi yang justru menghalangi, menjadi kaku Anda. Ketika keduanya adalah hambatan kultural. Kultural masyarakat juga selalu suka menjadi hambatan gitu.
Ya, karena secara kultur masyarakat berbagai macam budaya. Nah, apakah kultur itu sudah diakomodir dengan regulasi? Ini yang jadi masalah. Semacam hanapan itu dah komunitas sehingga muncullah primordialisme, ya, pendekatan atau apa. Nah, wujud kewaspadaan nasionalnya adalah ya, bahwa kewaspadaan nasional kualitas menurut Menhan nomor 32 2016, kewaspadaan nasional adalah kualitas kesiapan dan kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Nah, bagaimana gitu kan? Bagaimana sih kewaspadaan nasional menyangkut sistem nasional yang mempunyai fungsi, gitu kan? Jadi kewaspadaan nasional mempunyai fungsi. Yang pertama, fungsi kewaspadaan nasional adalah membina kepastian hukum. Yang kedua, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, penegakan hukum dan keadilan. Yang keempat, membangun kemampuan pertahanan. Yang kelima, melindungi rakyat dari berbagai bencana. Ya. Itulah materi kita tentang bela negara. Ya. Terima kasih selama pembelajaran dengan kami. Tadi banyak pertanyaan yang bagus, ya. Tapi yang terpenting sekarang inti dari akhir pembelajaran ini, kita selaku pejabat pengawas, kita harus terus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, karena ketika berbicara kepuasan pelayanan publik setiap waktu itu pasti berubah. Maka harus siap melakukan perubahan. Ya, jangan melakukan yang hal sama untuk menghasilkan hal yang sama, tapi Anda harus terus melakukan hal-hal yang berbeda dan pasti akan menghasilkan juga hal-hal yang berbeda. Terima kasih. Ya, saya kira itu pembelajaran pada ini. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.